Mahkamah Agung pada Rabu 18 Desember 2024 menolak kasasi yang diajukan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex terkait status pilot. Kini status pilot Sritex sudah inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, MA menyebut status perkara yang telah diputus itu sedang dalam proses minutasi oleh majelis. Lantas gimana ya nasib aset Sritex? Dengar-dengar Wamenaker sampai mumet nih menangani masalah Sritex ini. Sebelumnya, Pengadilan Niaga Semarang menyatakan Sritex pilot akhir Oktober lalu. Sritex dianggap lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada PT Indo Barat Rayon, salah satu kreditor Sritex, sesuai dengan putusan homologasi pada 25 Januari 2022. Dalam gugatannya, Indo Barat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan Sritex Group dalam penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang sudah disepakati sebelumnya. Indo Barat Rayon juga menyeret 3 anak usaha Sritex yakni PT Sinar Pancajaya, PT Bitratrex Industri, dan PT Prima Yuda Mandiri Jaya sebagai termohon dalam kasus itu. Indo Barat Rayon juga meminta Sritex dan ketiga anak usahanya dinyatakan pilot dengan segala akibat hukumnya. Nah, sebelum dinyatakan pilot, raksasa tekstil ini juga telah merumahkan sekitar 2.500 pekerja lantaran perusahaan menghadapi persoalan bahan baku. Meski pemerintah sudah memberikan izin impor permanen bahan baku, tapi pelaksanaannya dipersulit oleh pihak kurator dan pengadilan. Nggak hanya itu, perusahaan juga menghadapi masalah terkait rekening perusahaan yang diblokir pengadilan. Arus kas untuk transaksi impor bahan baku maupun ekspor produk jadi terganggu. Gimana ya nasib asetnya kemudian? Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur kalau dalam putusan pengadilan debitur dinyatakan pilot, maka harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Pemberesan harta pilot bisa dilakukan oleh kurator sejak tanggal putusan diucapkan, meskipun ada upaya hukum dalam bentuk kasasi atau peninjauan kembali. Nah, dalam hal penanganan harta pilot, kurator sejak pengangkatannya harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pilot. Mereka juga harus menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Kurator bahkan dapat meminta penyegelan harta pilot kepada pengadilan melalui hakim pengawas. Meski demikian, kurator wajib mengembalikan kepada debitur semua benda, uang, buku, dan dokumen yang termasuk harta pilot apabila pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengaku pusing soal masalah yang membelit Sritex. Hal ini diungkapkan usai rapat dengan beberapa menteri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rapat itu juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia juga enggan menjelaskan lebih rinci terkait perkembangan masalah Sritex, termasuk apakah Sritex bisa diselamatkan dengan insentif subsidi bunga sebesar 5% untuk revitalisasi mesin. Dirut Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto menyatakan pihaknya telah melakukan konsolidasi internal usai MA menolak kasasi status pilot Sritex. Manajemen PT Sritex akan menempuh upaya hukum lanjutan, yakni peninjauan kembali terhadap putusan MA tersebut. Wawan menyebut upaya PK tidak semata untuk kepentingan perusahaan, melainkan membawa aspirasi seluruh keluarga besar PT Sritex. Ia berharap pemerintah memberikan keadilan hukum yang mempertimbangkan kemanusiaan dengan mendukung upaya PT Sritex untuk tetap dapat melanjutkan kegiatan usaha. Bagaimana kelanjutannya? Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.